Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita bertemu dengan materi baru yaitu tentang ketentuan haji dan umroh. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah ketentuan haji. Untuk minggu depan selanjutnya kita membahas tentang ketentuan umroh. Nah, ketentuan haji yang pertama yang kita bahas itu adalah pengertian haji. Menurut bahasa, haji adalah sengaja mengunjungi. Kalau menurut istilah, sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah haji yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Nah, kemudian dalil yang berkaitan tentang haji itu seperti apa sih? Sebelum kita ke dalilnya, ada pertanyaan, bagaimanakah hukumnya ibadah haji? Nah, anak-anak, kalau kita melihat rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Nah, yang terakhir itu adalah haji bagi yang mampu. Artinya apa? Hukumnya ibadah haji itu adalah wajib bagi yang mampu. Jika anak-anak atau siapapun yang sudah mampu, maka apa? Diwajibkan dia untuk menunaikan rukun Islam yang terakhir, yaitu kelima, yaitu haji. Kemudian berkaitan dengan hukumnya ibadah haji, maka Allah menurunkan Quran surat Ali Imran ayat 97. Dibaca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya adalah makom Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa memasukinya atau Baitullah itu menjadi amalan bagi dia. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Itu ya anak ya, dalil yang terkait hukum haji atau ketentuan haji. Selanjutnya ada tata cara melaksanakan haji. Ada 3. Ada yang namanya haji ifrad, tamattu, dan yang terakhir adalah qiron. Haji ifrad itu apa? Nah, ifrad itu haji yang yaitu yang mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian umroh. Jadi ifrad itu H ke U. H ke U itu adalah haji ke umroh. Artinya pertama yang dilaksanakan adalah haji, setelah itu baru mengerjakan umroh. Yang kedua ada haji tamattu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, sesudah itu baru mengerjakan haji. Berarti ifrad dan tamattu itu saling berlawanan. Ifrad, tamattu, qiron. Ifrad itu haji ke umroh, haji kemudian umroh. Kemudian kalau tamattu kebalikannya, umroh kemudian haji. Kemudian yang qiron itu secara bersama-sama. Bu, kita tahu dari mana? Kita tahu dari niatnya. Ini kita mengerjakan haji ifrad, tamattu atau qiron itu tergantung niatnya, gitu ya. Dalam satu waktu bisa nggak? Bisa dalam satu waktu. Misalnya dalam satu waktu itu bukan dicampur ya. Misalnya ibadah haji kan banyak sekali rangkaian-rangkaiannya. Ya, nah itu nanti kalau kalian pengen melaksanakan umroh sekaligus juga bisa di situ.
Syarat-syarat haji yang pertama, beragama Islam, baligh, sudah dewasa, berakal sehat, mampu. Mampu itu tidak hanya secara materi, tidak hanya secara materi saja, tapi juga jasmani dan rohani. Artinya apa? Jasmani, secara badan kita mampu, kita sedang tidak sakit parah. Rohani, hati kita. Jadi orang yang sebelum haji ataupun umroh, mereka sudah mempersiapkan hati yang bersih. Karena apa? Harapannya ketika pulang lagi ke tanah tanah air itu, dia menjadi haji yang mabrur, yang benar-benar, yang sesungguhnya sebenarnya haji, bukan haji untuk mendapatkan gelar Pak Haji, Bu Haji dan lain-lain, bukan seperti itu. Jadi benar-benar kita menyiapkan rohani kita supaya apa, di sana kita terbiasa untuk hal-hal yang baik. Kemudian merdeka. Merdeka itu bebas, tidak sedang dalam tahanan. Nah, rukun haji yang pertama, rukun itu adalah, kalau kita melihat kata rukun itu ada sesuatu hal yang diwajibkan dan secara berurutan, ya, berurutan dari nomor satu sampai terakhir itu harus berurutan. Misalnya dalam sholat, setelah ruku i'tidal kemudian sujud, tidak boleh setelah ruku kemudian salam. Nah, itu ya, itu karena rukun itu harus dilaksanakan secara berturut-turut. Yang pertama, rukun haji adalah ihram. Ihram itu adalah berniat haji dengan memakai pakaian ihram. Nah, kemudian kedua, wukuf di Arafah, yaitu hadir di padang Arafah mulai tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi orang yang sedang melaksanakan haji itu berkumpul di padang Arafah. Kemudian yang ketiga itu adalah tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, diawali dari Hajar Aswad. Kemudian sa'i. Sa'i itu adalah lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima, tahallul, yaitu menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dan yang terakhir itu adalah tertib. Nah, itulah rukun haji. Ada rukun haji, ada wajib haji. Kalau yang namanya wajib haji ini adalah yang harus kita lakukan juga, namun tidak harus berurutan. Kalau rukun tadi kan harus berurutan dari satu sampai terakhir. Sedangkan ketika wajib haji itu tidak harus berurutan. Yang penting kalian melaksanakan wajib haji ini. Apa saja? Yang pertama, ihram dari miqat. Kemudian mabit atau bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik. Mabit itu bermalam ya. Bermalam untuk apa? Untuk berzikir, untuk sholat sunnah dan lain-lain. Kemudian yang keempat, melontar jumroh yang tiga. Karena melontar jumroh itu ada tiga: ula, wusto, dan aqobah. Ula itu yang pertama, wusto itu yang tengah, dan yang terakhir itu adalah aqobah. Kemudian yang kelima itu adalah tawaf wada. Kemudian yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Karena ketika kita melakukan kegiatan yang dilarang, maka kita akan mendapatkan dam atau denda. Selanjutnya ada sunnah haji. Sunnah haji itu adalah hal-hal yang ketika kita melaksanakan mendapatkan pahala, ketika kita tidak melaksanakan tidak apa-apa. Yang pertama, membaca talbiyah. Bacaan talbiyah itu seperti apa? Bacaan talbiyah yang sering kita dengar, yang sudah ada di lagu ya, yang seperti ini: labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Nah, itu bacaan talbiyah. Kemudian sambil melempar jumroh aqobah. Yang kedua, berdoa sesudah membaca talbiyah, itu ada doanya. Ketiga, membaca dzikir sewaktu tawaf. Keempat, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Yang kelima, masuk ke Ka'bah. Selanjutnya ada beberapa larangan-larangan haji. Larangan bagi laki-laki yang pertama adalah memakai pakaian yang berjahit. Jadi laki-laki yang sedang berhaji itu memakai pakaian ihram yang tidak berjahit, hanya kain yang bukan dililitkan ya, lilitkan tapi tidak itu ya, yang sesuai dengan aturan ya. Kemudian yang kedua adalah memakai tutup kepala. Yang ketiga,
memakai sepatu, tidak boleh ya. Kemudian larangan bagi perempuan apa? Memakai tutup muka, cadar itu tidak boleh. Kemudian memakai sarung tangan juga tidak boleh. Maka ada baju khusus untuk perempuan ketika sedang haji ataupun umroh. Kemudian larangan bagi laki-laki dan perempuan memakai wangi-wangian, mencabut dan mencukur rambut atau bulu badan, memotong kuku, menikah atau menikahkan, atau menjadi wali dalam pernikahan ketika haji nggak boleh, kan mereka udah fokus sama kegiatan bukan kegiatan sama apa yang dilakukan ketika haji, jadi tidak mungkin seperti itu ya. Bersetubuh sesudah tahallul pertama tidak boleh walaupun suami istri. Bersetubuh sebelum tahallul pertama. Yang terakhir, berburu atau membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram. Ketika kalian terbiasa ketika melihat hewan burung misalnya ya, biasanya kalian nembak atau apa, biasanya berburu hewan. Nah, ketika kalian menemukan hewan tersebut, jangan sampai kita membunuhnya ya, karena itu kita dilarang. Nah, dam haji atau denda-denda dalam haji. Nah, dam atau denda karena melanggar larangan seperti memakai pakaian berjahit dan tutup kepala bagi laki-laki, menutup muka dan memakai sarung tangan bagi perempuan, memakai wangi-wangian, mencukur rambut, memotong kuku, menikahkan dan menjadi wali dalam pernikahan, bersetubuh sesudah tahallul pertama. Nah, itu apa saja dendanya? Yang pertama, menyembelih seekor kambing. Yang kedua, puasa 3 hari. Yang ketiga, bersedekah sebanyak 9,5 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Nah, dendanya banyak ya. Nah, selanjutnya dam karena bersetubuh sebelum tahallul pertama. Yang pertama, menyembelih seekor unta atau seekor sapi atau 7 ekor kambing. Nah, 1 ekor sapi itu berapa juta sendiri? 20-an juta ya. Nah, yang kedua, sedekah makanan kepada fakir miskin seharga seekor unta. Kalau tidak sanggup membeli sapi, bisa yang kedua. Atau yang ketiga, berpuasa berpuasa yang lamanya dihitung seharga seekor unta. Tiap 0,8 kg puasa 1 hari. Nah, dam karena berburu atau membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram. Nah, yang pertama, menyembelih binatang yang sejenis dengan binatang yang dibunuh atau diburu. Kemudian yang kedua, kalau tidak sanggup, yang kedua, bersedekah kepada fakir miskin sebanyak harga binatang yang dibunuh atau diburu. Kalau tidak mampu pula, itu bisa berpuasa yang lamanya dihitung seharga binatang yang dibunuh atau diburu. Nah, jadi kalau pertama tidak mampu, bisa kedua tidak mampu, ketiga ujung-ujungnya berpuasa. Kemudian dam karena mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu dan qiron. Nah, yang pertama, menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban. Yang kedua, puasa 10 hari. Kalau tidak mampu berpuasa 10 hari, 3 hari dilakukan selama menunaikan ibadah haji, 7 hari dilakukan di negeri asal. Kemudian yang terakhir, dam karena terkepung atau terhambat dalam perjalanan dan tidak dapat melanjutkan pelaksanaan haji dan umroh adalah menyembelih seekor kambing. Nah, itu adalah beberapa dam atau denda yang diberikan kepada orang sedang melaksanakan ibadah haji yang melanggar beberapa aturan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan materi untuk minggu depan tentang umroh ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA ataupun melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.